Halo semuanya, Hai hai, aku Safa. aku Ayu. Selamat datang di podcast kita hari ini. Seneng banget bisa ketemu lagi. Kali ini kita bakal ngobrol soal hukum administrasi negara di era digital, khususnya teori versus realita dalam pelayanan online. Topik yang sebenarnya kedengarannya serius banget nih, tapi sebenarnya deket banget sama keseharian kita. Karena siapa sih sekarang yang nggak pernah urusan sama layanan publik online? Dari bikin KTP, bayar pajak, sampai urusan sekolah atau kesehatan, semuanya sudah diarahkan ke digital. Kita lihat nih ya, teori hukum administrasi negara, digitalisasi pelayanan publik itu kan idealnya bikin pelayanan lebih cepat, transparan, dan efisien. Bener banget, ini juga nyambung sih sama prinsip good governance, efektif, akuntabel, transparan, responsif, juga adil. Harapannya nih, masyarakat bisa akses layanan itu lebih cepat, cukup lewat HP aja atau laptop, nggak perlu ngantri panjang di kantor, kelurahan, atau dinas. Iya, bayangin aja ya kan, semua bisa diurus dari rumah, hemat waktu, biaya, bahkan bisa mengurangi potensi pungli karena prosesnya udah tercatat dan transparan. Jadi secara teori, digitalisasi itu bukan soal canggih-canggihan aja, tapi bagian dari pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan publik yang lebih baik. Tapi ya sayangnya, kenyataan itu nggak sesempurna itu. Banyak banget layanan online pemerintah yang justru bikin masyarakat itu frustasi. Ya benar banget. Kita ambil contoh aja ya. Sering kan kita dengar daftar sekolah online, servernya itu down pas jam sibuk, terus juga akses BPJS, aplikasi itu sering lambat banget sampai nggak bisa login. Bener banget, belum lagi Tampilan live setting kadang bikin nggak ramah pengguna, formulirnya bikin bingung, dan terus kalau salah isi kita harus ulang dari awal. akhirnya tuh masyarakat tuh terpaksa tetap datang manual ke kantor. Jadi digitalisasi berhenti di slogan, bukan solusi. bener banget. Dan ini tuh nggak hanya bikin masyarakat kecewa, tapi juga bikin kepercayaan ke pemerintah menurun. Orang jadi mikir, Sama aja bohong, kita kan digitalisasi tapi tetap ribet. Dari sisi hukum administrasi negara, persoalan itu serius banget karena pelayanan publik itu bukan bonus tapi hak masyarakat yang dijamin konstitusi. betul banget. Kalau layanan online itu gagal, itu bisa masuk kategori maladministrasi. Misalnya aja penundaan layanan tanpa alasan jelas, prosedur yang membingungkan, sampai diskriminasi. Diskriminasi di sini maksudnya nggak semua orang tuh punya akses teknologi yang sama. Bayangin aja, Betul. warga di daerah terpencil yang jaringan internet itu lemah, mereka otomatis terpinggirkan. Dan itu berarti negara melanggar kewajibannya. Karena dalam hukum administrasi negara, bukan cuma diwajibkan menyediakan layanan, tapi juga memastikan layanan itu accessible, reliable, dan inklusif untuk semua warga. Jadi masalah digitalisasi bukan sekedar seteknis IT, tapi juga menyangkut tanggung jawab hukum dan moral pemerintah terhadap rakyatnya. Jadi, solusinya apa? Menurutku, bukan sekedar bikin aplikasi baru tiap tahun, tapi fokus pada perbaikan serius. Contohnya aja, infrastruktur digital, keamanan data, sampai desain layanan yang ramah pengguna. Iya, selain itu literasi digital masyarakat juga harus ditingkatkan. Karena secanggih apapun sistemnya itu kalau orangnya nggak bisa make ya tetap nggak berguna. Dan jangan lupa soal keadilan akses. Negara perlu banget memastikan daerah terpencil juga punya infrastruktur internet yang memadai. Kalau cuma kota besar yang bisa nikmatin layanan digital, itu artinya ada ketidakadilan dalam pelayanan publik. Intinya tuh digitalisasi itu harus benar-benar jadi alat untuk mempermudah, bukan sekedar tren teknologi aja, tapi alat untuk mewujudkan pelayanan publik yang adil, cepat, dan transparan.
Jadi kalau kita rangkum, teorinya ini memang menjanjikan kemudahan, transparansi, dan efisiensi, tapi realitanya masih banyak tantangan di lapangan. Kedepannya kita harap regulasi yang kuat, komitmen perbaikan infrastruktur, dan keseriusan membangun sistem yang benar-benar kuat dan berpihak pada masyarakat adalah kuncinya. Karena pada akhirnya digitalisasi itu bukan tentang teknologinya aja, tapi tentang manusia yang jadi pusat pelayanan. Oke, itu dulu obrolan kita hari ini ya. Terima kasih sudah dengerin. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.